kalau ngisi kajian sih tiap hari ya ngisi kajian, cuma bedanya emang kalau Ramadan kan berasa ya. Apalagi kalau satu hari bisa 3 tempat tuh berasa banget gitu. Alhamdulillah tadi baru ngisi di sini. Paginya ngisi dulu, terus setelah itu ke sini. Sehari bisa berapa sih kajian? Kalau Ramadan saya cuma 2 hari aja, 2 hari saya cuma ngambil pagi sama siang aja. Kalau sore saya ini anak-anakan Oh, buka, harus di rumah berarti kalau buka puasa sama anak. Kecuali yang apa namanya yang di luar kota gitu ya. Kalau hari-hari biasa, kalau nggak kajian pagi, kalau nggak kajian habis asar gitu sore. Tapi nggak buka di tempat. Biasanya kalau selesai kajian saya langsung pulang. Kenapa emang ada rulesnya nih setiap Iya anak-anak di rumah ntar kalau nggak ada uminya dia bukanya gimana gitu. berarti Ramadan berkah banget ya Mak? Maksudnya Alhamdulillah. banyak jobnya. Ramadan lebih berkah. Ya berkah lah hari-hari Allah pasti berikan berkah buat kita. Nah gimana Ramadan sendiri sama anak-anak mungkin? Alhamdulillah ya bisa terawih bareng kan memang kalau saya terawih kan pasti di rumah ya karena saya pakai cadar untuk agak susah kalau terawih ya harus di masjid kan harus buka. Jadi saya terawihnya pasti sama anak-anak gitu di rumah. Selalu ya. Nah, Selalu. gimana nih katanya Abizar juga jadi guru Kori. Gimana tuh nih boleh diceritain? Guru Kori adiknya. Iya. Iya jadi memang mungkin dia karena sering ngelihat almarhum ya dulu waktu di rumah masih di Rempoa itu kan di depan kita kan musolanya kan saungnya di situ. Uje biasa suka ngajarin gitu, ngajarin Abi gitu kan. Jadi mungkin dia sekarang akhirnya praktekin dia ngajarin adiknya gitu. Kenapa tuh akhirnya oke deh saya jadi gurunya gitu, nggak panggil orang atau seperti apa? Enggak jadi gurunya juga, kebetulan memang ngetes aja, ayo yuk coba baca dong gitu, yang biasa diajarin Abi gitu kan. Kalau adiknya kan memang malu-malu kan, enggak bisa coba gitu. Nah kakaknya kan orangnya maksa, coba cepetan gitu. Akhirnya ya udah. Suaranya mirip banget sama almarhum. Alhamdulillah. Sebenarnya adiknya juga mirip, cuma karena malu-malu nggak totalitas gitu. Kalau Abi kan memang dia, gitu dia Abi totalitas jadi mirip. Progresnya nih udah bisa belum si Ade? Enggak kalau memang kalau adanya juga bisa, cuma kalau untuk dilantunkan gitu di apa namanya dilagamkan bahasanya ya, dilagamkan tuh adanya masih malu-malu gitu. Kalau Abi kan karena memang dia nyanyi ya, jadi terbiasa makanya kata Abi orang yang bisa nyanyi itu pasti bisa ngaji gitu, makanya harus dilatih. Kalau kamu kayak nyanyi aja gitu, jadi ngaji ya kayak gitu, diindahin suaranya, dilagamin kata gitu, makanya diajarin kemarin. Emang beda-beda tiap anak ini yang satu malu, yang Iya, heeh. gimana untuk menumbuhkan rasa percaya sama si adik gitu. Ya kan kita nggak bisa maksa anak-anak ya. Punya anak 4 karakternya beda-beda. Ya kita harus paham ke mereka, harus menyesuaikan mereka gitu. Ada yang pemalu yang nomor 3 anak saya yang perempuan apalagi introvert banget gitu. Jadi emang harus kitanya nggak boleh bikin sesuatu yang bikin dia sensi gitu-gitu. Dan kakak-kakaknya ngerti alhamdulillah. Jadi ramai dong di rumah tuh ibadah aja gitu kerjaan kumpul tuh Nggak ngapain juga. Kadang ada yang nggak saya share, ada gabutnya juga gitu. Ada saya cuma nge-share di eksklusif, jadi kita main di tempat apartemennya Egi kan sambil nengokin kan karena Egi kan cedera kemarin waktu main di Kediri kan dia cedera yang nggak bisa jalan sampai harus di MRI kan. Jadi akhirnya dapat kabar itu kita ya udah kita buka puasa di tempatnya Adiba aja sambil bawain makanan. Ya udah di situ terus sampai sahur kita malah nggak tidur jadi pada bercandaan gitu main games gitu. tapi sekarang kondisinya kayak ini sendiri Alhamdulillah udah bisa jalan. Makanya kemarin 3 hari dia disuruh off dulu nggak boleh tanding dulu gitu karena memang cedera banget gitu. Karena kan dia ngegolin cuma sempat jatuh jadi akhirnya kakinya tuh bengkak besar. Jadi disuruh dokter nggak boleh ini dulu. Jadi akhirnya sekarang malah dia ngajakin ngomporin anak saya yang paling bontot itu kan demen bola. Di Tarim juga dia main bola terus kan. Akhirnya udah Mi, dia jadi pemain bola aja mumpung masih 16 tahun nih usianya. Jadi nanti kita latih kata dia gitu. Biar jadi pelatih pemain bola yang dakwah kata Egi gitu. Udah deh ya jangan dikompor-komporin, kamu aja jadi pemain bolanya. iya nih Mir kamu yang jadi anak Ya udah biar mantu saya aja. Maksudnya pengen biar dia fokus belajar dulu gitu. Karena kan dia habis lebaran harus balik lagi. Takutnya dia udah kesenangan main bola ntar gak mau balik lagi ke Tarim. Gak mau
ngejar ilmu lagi kan dia masih ada 1 tahun lagi harus ke sana kan. Bulan ini kan juga Kak Egy katanya mau main lawan Bahrain dan satu lagi itu lawan mana tuh? Maksudnya seperti apa nih persiapan dari Kak Egy sendiri kan ini bulan puasa nih. Ya semoga main ya. Karena kan kalau timnas kan yang menentukan bukan pemainnya, yang menentukan atasannya. Apa kita main atau enggak gitu. Jadi ya kalau main ya alhamdulillah, tapi kalau saya lihat ya Egy mainnya sudah lebih bagus banget gitu. Oh berarti belum tahu nih main. Belum tahu nanti timnas dia main atau enggak, dipilih atau enggak kan gitu. Biasanya kan lebih kepada yang apa? Yang pemain-pemain yang bule-bule ya. Yang internasional. Iya. Ramadan sendiri versi terbaik versi Umi seperti apa sih? Ramadan terbaik versi Umi dan keluarga. Apa yang dilakuin mungkin lebih lagi dari waktu sebelum Ramadan ada nggak sih? Ya sudah pasti semuanya kepengen Ramadan itu menjadi Ramadan terbaik ya. Karena kan kita belum tentu tahun depan kita bisa ketemu dengan Ramadan lagi. Jadi ya pasti kita harus kejar apa-apa yang tertinggal. Jadi kan kita puasa jangan hanya cuma dapat puasanya aja. Kan efek samping dari puasa itu setelah kita buka tuh. Kita buka kalau lagi puasa gini pada diem, pada solehah, pada nggak ngomongin orang kan gitu ya, pada nggak gibah, pada nggak marah, bisa tahan hawa nafsu. Oh kamu nggak ya? Kan nggak boleh nyalain orang loh, nggak boleh nunjuk orang, tunjuk diri kita sendiri aja. Jadi kalau puasa kan kita semua bisa nahan marah, nahan hawa nafsu ya gitu. Nah ketika berbuka kita masih bisa sanggup nahan nggak marah, nahan nggak gibah kan gitu. Jadi ya harus jauh lebih baik lagi sebenarnya puasa dengan Ramadan ini. Biasanya yang dilakuin apa sih Mi? Dari bangun sahur sampai buka lagi tuh yang keluarga Umi lakuin mungkin sholat bareng, ngaji bareng atau apa sih? Ya kalau subuh kita berjamaah, taraweh berjamaah gitu. Kalau udah zuhur, asar banyak punya kegiatan masing-masing kan. Saya pagi juga ada kegiatan gitu. Tapi ketemu pasti buka puasa sama sahur, taraweh. Ada goals nggak Mi? Mungkin tahun ini ada berbaginya atau apa mungkin? Kalau berbagi pasti ya, kan nggak harus di-share berbagi gitu. Karena memang kita ngikutin kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan bersama almarhum kan. Kita bagi-bagi ya, apa yang kita punya gitu.